Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu dibaringkanlah tubuh Ismail dengan senjata yang sudah siap. Subhanallah, betapa seorang ayah, betapa pastinya ini tidak akan tega mengorbankan putra yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang diharap-harapkan kehadirannya. Pada saat itu Ismail berkata, "Ayahanda, daripada ayahanda tidak tega melihat ananda, lebih baik saya tengkurap ya." Subhanallah, semakin ternyuh hati Ibrahim mendengar apa yang disampaikan oleh putranya. "Baik nak, silahkan kau tengkurap." Kemudian saat itu ketika pedang sedang menempel di leher Ismail, siap untuk penyembelihan terhadap putra tercintanya, malaikat pada saat itu sedang berada di langit dunia, menyaksikan dengan penuh ketegangan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia hebat pilihan Allah ini. Semua malaikat bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menghendaki hamba yang dicintainya menderita. Maka pada saat itu Ismail pun digantikan oleh Allah dengan seekor kibas yang besar dan gemuk. Subhanallah, inilah pengorbanan yang luar biasa dari manusia teladan. Sekiranya ini dilakukan dengan ikhlas, pasti Allah pun akan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik. Pemirsa, sekiranya pada saat itu Nabi Ibrahim mengorbankan putranya, pasti kita sekarang disuruhnya untuk mengorbankan anak-anak kita setiap Idul Adha. Habislah putra-putri kita untuk pengorbanan di setiap Idul Kurban. Tetapi bukan anak yang kita korbankan, hanya seekor kambing atau sapi atau kerbau, atau mungkin unta kalau berada di padang pasir. Nah, untuk saat ini kenapa masih ada yang tidak mau melaksanakan kurban yang hanya seekor kambing saja? Dan pemirsa yang berbahagia, pengorbanan ini pun bukan hal yang baru bagi Nabi Ibrahim, tapi sudah pernah dilakukan oleh putra pertama dan kedua dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah dari kurban ini kepada kita? Yang pertama, agar manusia ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan setiap saat menerima anugerahnya tanpa henti dari Allah. Dan untuk saat sekarang di Idul Kurban ini tentunya hanya mengorbankan sedikit harta untuk kepentingan Allah. Tentunya mudah-mudahan tidak akan terjadi kepada kita satu keengganan di dalam mengikuti perintah Allah. Nabi Ibrahim saja berani mengorbankan putranya. Masa kita hanya seekor kambing atau sapi tidak mau? Kemudian hikmah yang kedua adalah yang diterima oleh Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah keikhlasannya. Sesuai dengan apa yang disebut kurban, atau pengertian dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rizki pemberian Allah. Kita berikan kepada Allah setahun sekali, insya Allah dalam kurban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian hati ini menggugah hati kita dan kita rela mengorbankan setahun sekali untuk saudara-saudara kita yang belum tentu mereka bisa menikmati daging pada setiap saat. Saat ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti ritual ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian pemirsa untuk kajian hati pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.